Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktunya dan terima kasih Bapak Kepala bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dalam kegiatan calon guru penggerak yang saat ini sedang saya jalani seperti itu, Bapak. Dalam kesempatan ini saya ingin sedikit mewawancari Bapak terkait dengan kepemimpinan dan dilema etika. Bahwasanya Bapak ketika memimpin sekolah tentunya sudah banyak sekali hal-hal yang Bapak alami. Salah satunya berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang membutuhkan Bapak itu harus memutuskan bahwa keputusan itu mana yang paling tepat seperti itu. Dan seringkali ada kasus-kasus yang di situ memunculkan dilema buat Bapak dalam mengambil keputusan. Nah, yang pertama Bapak yang ingin saya tanyakan, selama ini Bapak bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus bahwa ternyata kasus itu termasuk dalam dilema etika seperti itu, Bapak? Ya, identifikasinya bisa saya mengamati langsung bagaimana etika siswa di sekolah. Yang kedua bisa masukan dari Bapak Ibu guru. Mungkin ada beberapa siswa yang etikanya tidak sesuai dengan yang norma-norma yang ada. Kalau memang itu mungkin perlu penanganan, ya nanti bisa kita bicarakan atau kita diskusikan. Jadi terkait dengan dilema atau kasus-kasus itu Bapak bisa mengamati sendiri atau mungkin juga ada laporan-laporan dari Bapak Ibu guru dalam kasus-kasus tertentu seperti itu, Pak ya. Nah, kemudian Bapak ketika ada kasus-kasus yang kemudian Bapak amati, kemudian kasus yang sampai ke Bapak, tentunya kan Bapak harus mengambil sebuah keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan itu kira-kira terutama untuk kasus di mana kasus-kasus itu sama-sama benar. Nah, jadi kasus yang satu itu benar, yang dua benar, itu kan ada munculnya dilema mana yang harus diambil. Lalu bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus yang dua hal yang sama-sama benar seperti itu? Dua hal yang sama-sama benar itu maksudnya kan ada pendapat A, ada pendapat B. Iya Bapak. Dan itu mungkin sama-sama benarnya. Sama-sama benar. Ya mungkin bisa kami diskusikan bersama juga. Artinya A ini kelebihan kekurangannya apa, yang B itu kelebihan kekurangannya apa. Nah, dari situ kan saya bisa mengambil kesimpulan mana jalan yang terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi ketika mengambil kesimpulan itu kan pastinya ketika tadi Bapak menyampaikan bahwa nanti akan mengambil saran mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, tentunya kan tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak A mungkin menyampaikan pendapat A gitu. Kemudian Bapak Ibu guru yang lainnya atau Bapak Ibu guru yang lain yang memberikan pendapat B. Nah, ternyata pendapat itu mempunyai sebuah alasan, dan alasan itu kalau di logika benar semua. Nah, seperti itu. Lalu langkah-langkah atau prosedur Bapak untuk yang bisa kira-kira pendapat ini yang kemudian harus dilakukan itu, kira-kira prosedur atau langkah-langkah Bapak seperti apa? Ya, semua pendapat yang otomatis kami terima, kami diskusikan. Seperti saya sampaikan, kelemahannya apa, kelebihannya apa, ya masing-masing kita tampung. Nah, mungkin di sana memang tadi sudah sampaikan bisa benar semua, atau mungkin jalan tengahnya kan di antara A dan B itu dipadukan. Nanti otomatis ada jalan tengah untuk mengatasi tersebut. Lalu Bapak, ketika misalkan ternyata ada kasus yang kemudian ada pendapat dari Bapak Ibu guru yang Bapak kepala sekolah pimpin. Nah, kira-kira untuk mencari solusi ataupun pendapat yang paling tepat seperti itu, kira-kira yang paling efektif
pengambilan kasus menurut Bapak. Jadi mengambil kasus itu ketika ini pengambilan kasus ini ketika saya melakukan keputusan ini sangat efektif dalam menyelesaikan masalah itu. Kira-kira yang paling efektif itu menurut Bapak pengambilan keputusan yang seperti apa? Ya intinya kan saya tidak berpihak pada satu pendapat dulu. Jadi masing-masing pendapat itu kami analisis, bahkan perlu kami praktekkan. Artinya untuk menganalisis anak kan tidak sebatas hanya pendapat yang ditampung, tapi benar-benar pendapat itu kita praktekkan untuk mengatasi tentang etika anak tersebut. Yang mana yang lebih tepat itu yang kita gunakan. Artinya kan tidak hanya teori saja, tapi praktek harus diterapkan. Mungkin dua-duanya bisa dipakai. Dan nanti setelah dipakai kan akan tahu mana yang lebih berhasil. Jadi tidak sekedar pendapat atau alasan, tapi alasan harus yang nyata yang diterapkan dalam kasus tersebut. Jadi ketika keputusan itu kemudian dipraktekkan, tentunya nanti ada semacam evaluasi kemudian keputusan yang dibuat, keputusan yang diterapkan itu benar-benar keputusan yang tepat, atau mungkin ada keputusan ini tidak kurang tepat, kemudian ada evaluasi dan kemudian ada kesepakatan berikutnya seperti itu. Ya memang setiap keputusan kan berisiko. Artinya pendapat A kita terapkan ada risiko, pendapat B kita terapkan ada risiko. Jadi yang penting kita padukan, bagaimana pendapat itu kita praktekkan sehingga di antara pendapat A dan B kita tidak menyalahkan. Tapi saya yakin semua pendapat itu ada benar-benarnya, ada betulnya, sehingga setelah dipadukan, dipraktekkan dan tidak berefek merugikan yang lain. Artinya kalau misalnya Bapak selama kepemimpinan Bapak mungkin ketika selama ini menjadi kepala sekolah kan tentunya menemukan kasus-kasus itu tidak hanya satu, pasti banyak. Nah, pertanyaan kemudian tentunya dalam membuat keputusan itu ada tantangan-tantangan, Pak. Baik itu tantangan dari mensinkronkan tadi, kemudian tantangan-tantangan yang mungkin dari beberapa kasus itu Bapak alami. Nah, kira-kira yang selama ini Bapak alami dalam mengambil sebuah keputusan itu tantangan-tantangan yang Bapak hadapi itu contohnya? Ya, tantangan itu bisa tantangan dari internal, bisa pula tantangan dari eksternal. Artinya internal itu dari Bapak Ibu guru, keluarga sekolah, dengan perbedaan pendapat tersebut kan juga merupakan tantangan, karena kalau kita berpihak pada salah satu kan akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Atau tantangan eksternal itu mungkin berkaitan dengan semacam regulasi atau aturan-aturan yang berlaku baik itu dari pusat maupun daerah yang kadang-kadang itu bertentangan dengan kondisi kita, sehingga itu juga merupakan tantangan. Dan insya Allah apapun perbedaan, apapun tantangan itu, sepanjang itu kita bicarakan bersama, saya kira ada solusinya. Baik Bapak, tadi terkait dengan tantangan-tantangan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Bapak. Jadi ketika kasus-kasus itu kan Bapak tentunya juga tadi selalu mengalami itu, baik itu dilema yang kemudian terjadi pada siswa, kemudian atau mungkin pada Bapak Ibu guru yang Bapak pimpin seperti itu. Artinya kan kasus-kasus ini tidak hanya pada siswa, tapi juga pada Bapak Ibu guru terkait dengan kedisiplinan dan sebagainya. Nah, dalam menghadapi kasus-kasus itu, apakah Bapak punya jadwal khusus untuk membahas kasus-kasus tersebut, atau kemudian Bapak responsif? Jadi ketika ada kasus saat itu kemudian diselesaikan, atau seperti apa Pak? Ya, ini menggunakan dua cara. Yang pertama bisa secara insiden, suatu saat ada kasus yang segera diselesaikan, itu segera kita respon. Tapi bisa pula melalui kegiatan yang rutin, briefing, rapat dan sebagainya. Itu baik itu tindakan yang sifatnya preventif untuk mencegah hal yang tidak terjadi, ataupun sifatnya yang
pengobatan atau hal-hal yang sudah terjadi untuk kita selesaikan masalah tersebut. Jadi ada dua, jadi ada jadwal rutin, mungkin ada briefing, atau mungkin juga izin detail di mana memang kasus itu memang harus segera diselesaikan pada saat itu. Baik Bapak, terima kasih ya. Selanjutnya nih Bapak, kan ketika Bapak menjadi kepala sekolah, tentunya ketika ada sebuah keputusan-keputusan yang harus dibuat atau ditentukan, kan Bapak tadi menyampaikan bahwa ada beberapa yang nanti dikomunikasikan. Nah, dalam mengambil keputusan itu, menurut Bapak nih, kalau tadi masalah tantangan, sekarang ada hal yang kira-kira mempermudah atau mungkin membantu Bapak untuk mengambil keputusan bahwa keputusan ini memang keputusan yang logis, keputusan yang tepat seperti itu Pak. Ya, memang pendekatan kekeluargaan, artinya kita tidak semata-mata dari unsur kedinasan, tapi dari unsur kekeluargaan, baik itu kekeluargaan dalam arti bersama warga sekolah di antara guru-guru, maupun kekeluargaan kita dengan siswa, maupun dengan orang tua, masyarakat, maupun komite. Itu semua kita libatkan. Jadi tidak hanya berpusat pada pikiran saya sendiri, tapi semua pikiran, semua pendapat dari saya, dari Bapak Ibu guru, dari karyawan, komite, masyarakat, siswa dan sebagainya, ya semua kita tampung, kita libatkan untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga hal ini bisa menjadikan masalah itu bisa mudah untuk diselesaikan. Baik Bapak, tadi terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan, bagaimana Bapak mengambil keputusan terkait dengan dilema-dilema yang Bapak hadapi, yaitu Bapak mengamati sendiri, kemudian juga kolaborasi dengan rekan guru, dan mungkin juga kolaborasi dengan komite sebagai pihak luar yang kemudian bisa dijadikan sebagai masukan seperti itu. Nah, ini yang terakhir Bapak, terkait dengan tadi yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari pengalaman Bapak ketika Bapak mengambil sebuah keputusan dalam suatu dilema seperti itu? Ya, intinya dengan berbagai pengalaman kami mengatasi etika anak, khususnya anak-anak yang bermasalah, yang saya gunakan tidak hanya sekedar teori, saya justru bisa mengalir mengikuti perkembangan bagaimana jiwa anak-anak itu berkembang sesuai dengan umurnya. Mungkin menurut saya, menurut Bapak Ibu kurang baik, tapi di sisi lain menurut siswa, dan sepanjang itu tidak melanggar atau norma-norma etika di masyarakat, tidak terlalu melanggar, kalaupun itu mungkin ya masih bisa diterima. Artinya begini, jadi kamu tidak saklek, tidak lurus, kamu harus begini, termasuk Bapak Ibu guru, tidak saya haruskan atau memaksa kehendak siswa harus begini. Tapi memang siswa kan banyak pengaruhnya juga di masyarakat, di pergaulan, apalagi di zaman internet, sehingga banyak masukan-masukan yang diterima siswa, sehingga kita bisa mengikuti arah siswa, kita bisa mengalir, sepanjang kita juga menyampaikan batasan-batasan yang harus digunakan oleh siswa sebagai rem, sehingga pergaulan mereka atau etika mereka tidak etika yang bebas atau pergaulan yang bebas. Jadi perpaduan antara ilmu, ya, khususnya ilmu jiwa, juga antara ilmu pergaulan, karena kami sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu guru juga perlu belajar dari pergaulan masyarakat, perkembangan siswa. Nah, hendaknya bisa memilah mana etika yang benar-benar tidak sesuai dengan norma sosial, norma susila. Jadi jangan terfokus pada satu arah, guru atau kepala sekolah memaksa siswa harus begini, tapi mereka diberi kesempatan untuk berekspresi, sepanjang mereka itu tidak menyimpang terlalu jauh, ya masih kita beri toleransi, kesempatan. Ya betul. Jadi perpaduan antara ilmu kami, Bapak Ibu guru, dengan ilmu di masyarakat,
pergaulan di masyarakat itu harus dipadukan menjadi satu kesatuan. Gitu kan. Terima kasih Bapak atas bincang-bincang terkait dengan dilema etika. Yang jelas ini menjadi masukan buat saya juga dalam nanti kedepannya ketika saya juga menemui sebuah dilema-dilema yang nanti dalam perjalanan pekerjaan saya nanti saya betul. Dan kemudian saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya dan mohon doanya dalam kegiatan saya guru penggerak nanti dapat berjalan lancar sampai lulus seperti ini. Semoga jadi guru penggerak yang sesuai harapan. Terima kasih. Sama-sama. Bersama saya Andi Sugihartono, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Jenawi, Kabupaten Karanganyar, yang saat ini akan melakukan wawancara yaitu terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Dan saat ini bersama dengan saya Bapak Sudiro SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Jenawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diro atas waktunya dan mohon maaf mengganggu waktunya. Dan di sini saya sowan Pak Diro pertama untuk silaturahim, kedua ingin sedikit wawancara Pak terkait dengan dilema etika seperti itu. Jadi Pak Diro jadi kepala sekolah itu kira-kira sudah berapa tahun dan sudah pengalaman di beberapa SMP? Terima kasih untuk Mas Andi. Dari yang pertama selamat pagi dulu. Selamat ketemu dengan kami di SMP Negeri 3 Jenawi 1 Atap. Selanjutnya mohon maaf dalam penerimaan kami terkait dengan kehadiran panjenengan ada kurang yang mohon dimaafkan. Yang selanjutnya saya merasa senang seperti yang saya sampaikan, dengan calon guru penggerak satu tuntutan dari pemerintah dalam hal ini di kebijakan yang baru di kementerian. Saya salut pada sampean, pada panjenengan, dan melanjutkan sebagai guru yang masih muda untuk senantiasa belajar dan belajar. Pada kesempatan kali ini ada satu program di guru penggerak, lanjutkan untuk program Pak Andi sehingga nanti bisa sampai lolos, dan pada kata kuncinya adalah bisa membawa pendidikan Indonesia ini lebih maju ke depannya. Ya, selanjutnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, ditanyakan untuk kepala sekolah. Memang begini, perjalanannya panjang dari awal dulu di 2010-2011 saya sudah ikut tes di LP2KS waktu itu, satu lembaga di bawah kementerian yang mengurusi tentang calon kepala sekolah, dan alhamdulillah dari sekian waktu kami mengikuti tes dan bisa lolos. Akhirnya di 2012 ada satu kepercayaan dari Bupati Karanganyar waktu itu memberikan satu SK kepada saya, tepatnya di tanggal 12 Februari 2012. Saya 7 Februari 2012 saya dipercaya jadi kepala sekolah, kemudian di SMP Negeri 2 Kerjo. Pertama di SMP yang pertama, iya betul, SMP 2 Kerjo. Selanjutnya sekian waktu pindah ke SMP Negeri 1 Jenawi. Pak Andi waktu itu belum ada di sana, tahun 2013 awal. Kemudian lagi dikehendaki oleh Bupati pindah ke Tawangmangu 1, SMP Negeri 1 Tawangmangu, agak lama, hampir 6 tahun di sana. Total di periode 1 dulu kurang lebih 7 tahun lebih sedikit, 8 tahun kurang sedikit. Kalau satu periode itu 4 tahun. 4 tahun, jadi 4 tahun di peraturan yang lama itu masa berlakunya adalah 4 tahun. Kemudian ada pilihan kinerja kepala sekolah yang tahunan dan 4 tahunan. Setelah itu dilihat lagi keputusan dari situ untuk apakah diperpanjang, dipindah kemana, dan seterusnya. Dan jalannya waktu, dan mungkin sesuatu hal saya dipercaya lagi jadi guru kembali di
di tahun 2019 jadi guru lagi itu di SMP Negeri 1 Jumantono. Setelah itu di awal 2023 dipanggil oleh Pak Bupati, dikasih SK lagi di SMP Negeri 3 Jenawi, jadi kurang lebih 6 bulan dari sekarang. Itu Pak Andi. Hampir 12 tahunan. Ya kurang sedikit. Saya kan selama 12 tahun dari 2010 sampai sekarang Pak Diro menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya ada beberapa hal yang di situ membutuhkan pemikiran ketika pasti dihadapkan sebuah kasus-kasus ya, kasus-kasus pengalaman. Nah, kasus itulah tentunya membuat Bapak harus menentukan sikap, ya, menentukan sikap dan kasus itu ternyata membuat Bapak itu menjadi dilema tersendiri. Nah, untuk mengidentifikasi bahwa kasus ini harus menjadi sebuah keputusan yang tepat atau mungkin kasus ini merupakan sebuah dilema, itu mengidentifikasi Bapak. Ya terima kasih. Nah, terkait dengan pengalaman dari sekian ini, sebenarnya kami nggak layak ya untuk sebagai seorang kepala sekolah, tapi ya berusaha dan wajar, ini memang wajar dari suatu permasalahan yang ada di satu tempat itu pasti permasalahan yang ada nih, permasalahan itu pasti ada, tidak boleh kita lepas dari itu, nggak mungkin. Jadi istilahnya dihadapkan pada hal, bahkan kalau menurut saya baik pun di suatu sekolah itu menjadi satu permasalahan. Artinya apa? Permasalahan yang harus memang diteruskan atau ditingkatkan lagi itu kalau baik, apalagi yang kurang baik. Kurang baik pun juga demikian, harus dijadikan satu baik. Bagaimana dari pengalaman dari waktu itu ada model tes di kepala sekolah, memang dihadapkan pada studi kasus, analisa kasus, dan setiap permasalahan yang ada insya Allah dengan berjalannya waktu, ketepatan kami dalam memilih satu masalah akhirnya bisa diselesaikan. Nah, untuk identifikasinya tergantung identifikasi ini masalah atau tidak. Kalau menurut saya sekali lagi benar itu juga merupakan masalah baik, walau apapun, apalagi yang tidak baik atau salah itu juga lebih bisa dikatakan masalah. Jadi identifikasi pun semua kalau menurut saya pribadi itu merupakan satu masalah. Jadi sehingga nanti kalau memang sudah benar, sudah baik, apa atau itu jadikan masalah, tingkatkan, karena perlu peningkatan dari hal yang baik tadi. Kalau itu tidak baik, yang jelas itu untuk bagaimana bisa suatu masalah itu bisa menjadi baik. Begitu Pak Andi. Jadi kan kalau tadi Bapak sampaikan bahwa ternyata kebenaran itu juga bisa jadi sebuah masalah gitu. Betul. Bukan hanya salah saya yang menjadi masalah, kebenaran jadi masalah. Iya. Tentunya Bapak pernah menghadapi kasus-kasus di mana ada sebuah kasus dan ada pendapat A itu memberikan solusi seperti ini, kemudian pendapat B memberikan sebuah solusi seperti ini. Nah, pendapat A dan B itu ternyata sama-sama benar seperti itu. Menghadapi seperti itu, Bapak menjalankan keputusan kira-kira yang keputusan yang tepat, yang sesuai dengan logika seperti itu. Prosesnya itu. Terima kasih. Jadi betul sekali Pak Andi. Jadi seperti itu permasalahan yang ada. Kalau bisa dikatakan itu yang pertanyaan dengan bisa dikatakan satu dilema. Satu dilema di satu institusi pendidikan ini. Jadi satu sisi ada permasalahan. Kemudian dari permasalahan yang ada itu, kalau pengalaman saya nih, kalau kondisional, secara kondisional itu bisa saya secara pribadi bisa saya selesaikan. Tapi karena situasional yang lain, mungkin perlu orang lain. Nah ini saya minta satu tim. Maka saya suatu dalam memimpin itu memang saya butuhkan bukan kata-kata Superman. Waktu saya muda dulu ada satu film manusianya super, tapi saya nggak seperti itu. Saya nggak pengen super, tapi yang saya angkat adalah super tim. Tim yang super, tim yang solid, tim yang memang luar biasa. Nah di situ ya kolektif jadinya tim-tim. Sekarang itu saya lebih ke tim. Nah saat menghadapi kasus di dalam tim itu kan muncul si A memberikan solusi benar, si B juga benar kan begitu. Tapi nanti belum semuanya harus kita pakai karena benar dengan benar yang ditawarkan. Maka saya dalam mengambil kebijakan saya kedepankan hati nurani. Kalau saya gitu, hati nuraninya itu lebih ke depan ini berdasarkan si A menyampaikan bla 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 untuk permasalahan itu menjadi
solusi. Yang B pun juga demikian, tapi bertentangan, sama-sama benar tapi bertentangan. Lah saya yang di tengah, tak ambil dengan hati nurani. Itu saya, okay. Hati nurani saya bagaimana, tapi lebih ke dalam, tak pikir dengan jauh pakai hati nurani. Tidak hanya sebatas pemikiran, textbook dan sebagainya, tapi pakai hati. Saat menghadapi dilema yang kedua-duanya benar dan benar. Gitu. Artinya nanti apa keputusan itu jalan tengah itu berorientasi jangka panjang. Betul. Jadi tergantung juga kalau memang saat ini kita butuhkan. Kalau misalnya contoh ya di kasus APBS, di satu sisi ini perlu untuk jangka panjangnya pembangunan seperti ini. Di satu sisi ini perlu yang dekat yang segera untuk diselesaikan. Tergantung kondisional. Jadi memang bisa jadi kami saat itu mengesampingkan yang jangka panjang, tapi jangka pendeknya mengenal. Tapi bisa jadi suatu saat kalau jangka panjangnya mengenal, nanti harus otomatis jangka pendeknya juga akan mengenal juga. Jadi ini juga dilema. Dilema. Apalagi dari tim ada permintaan ini, permintaan itu. Kembali nanti skala prioritas dari kami dengan dasar tadi hati nurani, insya Allah nanti bisa terselesaikan. Gitu. Iya. Tadi Bapak kan menyampaikan bahwa ketika mengambil keputusan itu Bapak tidak memposisikan sebagai Superman, tetapi super tim. Apa itu kalau saya boleh menyimpulkan itu adalah bagian langkah-langkah yang Pak Dino pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah. Betul. Jadi untuk suatu permasalahan yang kita hadapi, terutama kalau menjumpai kasus yang dilematis. Artinya istilahnya kalau di panjenengan di guru penggerak itu ada namanya kasus dilema etika, betul nggih? Jadi benar dan benar. Maka ada langkah-langkah yang perlu kami sampaikan dan tepat sekali kita itu menggunakan satu tim, super tim nggih, tim yang kompak, itu bagian dari langkah-langkah itu. Dari yang pertama mengenal permasalahan yang ada, ini benar atau salah, analisis dulu. Ya. Analisanya kasus tersebut benar dengan benar, benar dengan salah, salah dengan salah, atau salah dengan benar. Tapi yang paling berat adalah saat benar dengan benar. Kita analisa kasus, setelah itu salah dengan benar itu sudah mudah ya, berarti ambil yang benar. Benar. Salah dengan salah juga benar, ya lebih enak. Karena salah-salah kita cari nanti yang dampaknya lebih kecil sedikit. Jadi super tim kita libatkan, ada keterlibatan dari siswa, orang tua, guru, apalagi jelas stakeholder semuanya, kemudian mengumpulkan fakta yang ada, kemudian diuji, ini benar, ini pendapat, ini benar, tapi kita cari benarnya dia dengan benarnya yang ini bagaimana bobotnya. Setelah itu baru kita lihat prinsip-prinsip efektivitas nanti kalau kita mengambil kebijakan, dan juga baru buat satu keputusan, kita berlakukan, refleksikan dari yang pemberlakuan dari keputusan itu, dan tidak kalah penting adalah salah satu monitoring dan evaluasi. Di keputusan tadi sekian waktu kita lihat, kita dampingi di dalam monitoring, kemudian kita evaluasi bagaimana nanti untuk penyelesaian seperti itu. Jadi kan kalau langkah-langkah tadi ya Pak ya. Jadi Bapak juga melibatkan Dewan Guru, betul. Kemudian tentunya juga selain melibatkan Dewan Guru, Bapak juga melibatkan apa? Hati nurani Bapak tadi. Ya, jadi kan Bapak sebagai pemimpin kan harus mengambil sebuah keputusan. Artinya tidak memihak, memihak A atau B seperti itu. Dan juga apa? Melibatkan stakeholder yang lain, yaitu seperti pihak luar atau komite. Ya, orang tua, komite, bahkan masyarakat, siswa sendiri seperti itu. Kalau langkah-langkah itu yang kira-kira menurut Bapak yang paling efektif untuk keputusan yang harus, misalkan keputusan yang harus segera gitu, atau mungkin keputusan yang ini yang paling tepat, itu adalah kebersamaan. Jadi efektivitas selama ini saya alami kurang lebih di 11-an tahun ya. Saat kami dijadikan pemimpin itu kebersamaan. Kebersamaan yang saya utamakan. Jadi efektif banget saat kita menuntut menyelesaikan suatu masalah adalah di dalam menentukan itu kita merangkul semuanya. Baru kalau sudah seperti itu nanti akan menjadikan satu solusi yang tepat. Dan yang kedua, tidak kalah penting adalah informasi, komunikasi. Artinya nanti tidak ketika apa
tidak memunculkan problem baru. Iya betul. Jadi diinformasikan, dikomunikasikan, dan kita monitor evaluasi sehingga meminimalisir permasalahan-permasalahan yang baik. Tapi yang lebih utama adalah kami selalu merangkul bersama, dan ada kata kunci di situ, memberdayakan. Kita berdayakan semuanya terkait dengan masalah kasus-kasus permasalahan yang dilematik tadi. Artinya keputusan yang kemudian Bapak pimpin dalam mengambil sebuah keputusan itu ketika kolaborasi kolektif itu Bapak Ibu guru yang Pak Diro pimpin itu menerima itu. Betul sekali. Jadi masukan dari situ kita putuskan, akhirnya kita serahkan lagi belum untuk catatannya seperti ini, permasalahannya seperti ini, menjadi satu jalan keluarnya dan seperti ini. Selalu kita komunikasikan dan Bapak Ibu guru kita sampaikan di suatu forum. Sekali lagi kita kawal dari pelaksanaannya begitu. Nah, kalau misalkan Pak, selama mengambil keputusan, selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentu kan ada tidak lancar-lancar saja. Tantangan gitu. Iya, ada beberapa hal yang itu membutuhkan pemikiran yang amat sangat gitu, sehingga menguras pikiran, menguras tenaga. Ada nggak Pak tantangan? Pasti ada, sekali lagi pasti ada. Jadi ini juga pesan pada panjenengan nanti ke depan sebagai ada pressure guru penggerak yang akhirnya nanti menggantikan posisi kami yang di depan. Seperti ini kembali, kalau nanti hal-hal tantangan yang ada itu kadang kita mengambil ini sebenarnya untuk kepentingan individu, tapi kadang melawan dari kepentingan umum, kelompok. Kadang ya harus juga, karena benar-benar tadi. Kalau benar salah itu nggak masalah, salah juga nggak masalah. Tapi kalau sudah benar-benar itu ke individu dulu. Kalau itu individu, tantangannya sekarang dari kelompok bagaimana, itu kan begitu. Tapi nanti bagaimana kita bisa merangkul semuanya. Kemudian dari rasa keadilan yang harus kita lawan, harusnya seperti ini. Tapi kadang kita menetapkan itu rasa hati tadi, iba, kasihan pada yang harus melaksanakan itu. Jadi harusnya itu ya seperti ini, harus adilnya itu seperti ini. Tapi karena dia itu merasa kadang aku jadi bener, kan akhirnya dia sedih, iba di sini. Tapi ya kembali ke pendekatan lagi nanti. Kemudian yang ketiga ada misalnya satu kasus permasalahan di karyawan. Di satu sisi aturannya adalah seperti ini, kebenarannya adalah seperti ini dalam misalnya datang dan sebagainya, atau pulang meninggalkan dan sebagainya. Tapi kadang bertentangan, dia sendiri juga ada kesetiaan di warga. Di warga harus tanggung jawab sosial. Hidup sosial, jadi kompetensi sosialnya harus dipenuhi. Di satu sisi jam 7 datang, jam setengah 4 baru pulang. Tapi di tengah kadang ada tuntutan, warga membutuhkan tenaganya. Maka di sini juga berat juga. Jadi di sini di kebenaran aturan, tapi kesetiaan di warga pun juga harus kita jaga. Yang seperti itu. Yang terakhir dengan waktu. Kadang jangka panjang, tapi harus yang dekat harus itu diselesaikan dulu. Jadi ini juga tantangan-tantangan yang harus kami hadapi. Tapi terkait dengan apa hal seperti itu, Bapak pernah tidak sebuah kasus ketika mengambil sebuah keputusan dan keputusan itu setelah Bapak refleksikan ternyata seperti ini. Seharusnya tidak seperti ini. Pernah juga, jadi hal seperti pernah. Kalau sudah seperti itu, ya namanya juga tidak setiap solusi yang kita buat, aturan yang kita buat, keputusan yang kita laksanakan itu 100% dapat. Itu manusiawi. Jadi artinya tetap di belakang itu banyak juga hal-hal tentang ketidakberhasilan, dan itu wajar. Nah, inilah sebenarnya peran seorang kepala sekolah. Makanya dalam hal ini kembali kita berlakukan tambah waktu. Ya siapa tahu nanti memang sadarnya dia seperti itu. Kita tambah waktunya sampai sekian. Itu yang pertama. Yang kedua, pendekatan personal. Kok digitukan keputusan seperti ini kok belum selesai juga? Ya kita harus pandai. Pandainya seorang pimpinan untuk mendekati kepada siapa yang melakukan kurang pas tadi di program apa dan sebagainya, maka sangat dibutuhkan pendekatan secara individu. Dan itu kata kuncinya, jangan sampai hal yang negatif yang kurang pas itu disebarkan di muka umum. Jadi kita panggil,
kita kasih masukan dan bla seperti itu. Artinya ada ini ya Pak ya, Bapak sebagai kepala sekolah berperan sebagai pemimpin, juga berperan sebagai mitra dengan Dewan Guru. Artinya kemudian tidak memposisikan bos gitu. Tapi teringat tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro yang saat ini mungkin itu hanya slogan, maaf tinggal slogan yang mayoritas pimpinan mungkin sudah lupa, maaf dengan maaf sekali. Ingat sungguh lodo mati mangun rasa dan teguh pendidikan. Kalau di depan itu ya kita kasih contoh yang bagus, sudah bagus kadang, tapi kadang ngarso sungguh lodo mati mangun rasa. Nah dikata kunci di sini, di tengah-tengah itu kita ya bisa. Seorang pimpinan, saya biasa ada kotor, maaf nih kotor. Kita nyuruh si petugas kebersihan, tapi kami juga harus sadar dia pekerjaannya banyak. Makanya saya juga bisa harus membersihkan seperti itu. Itu satu contoh kecil. ya. WC mungkin dan sebagainya perlu dibersihkan. Kalau petugasnya memang repot sekali, ya biar caranya kita bareng-bareng. Di tengah itu ya bareng-bareng. Kalau di belakang ya walaupun memang di sana sudah dituturi Andayani, kalau memang sudah berhasil semuanya ya kita jangan kok hanya enak, enjoy, tapi suatu saat kita lihat kok belok kiri ya kita luruskan, belok kanan kita belokkan ke kiri lagi. Jadi itu prinsip dari kebersamaan. Tidak harus saya harus pakai telunjuk, pakai ini dan sebagainya, tapi ingat falsafah ini falsafah. Yang 3 ke dia, tapi yang 4 ke kita. Sebenarnya kan gitu. Tapi mayoritas banyak juga yang tidak mau tahu. Yang kita tuju sebenarnya kan kita. Itu Pak Andi. Iya Bapak, terima kasih. Terkait dengan ini Bapak, tadi kan masalah atau kasus-kasus itu kan tentunya berbeda Pak. Tidak kasusnya tidak sama. Ada yang kemudian memang harus disegera selesaikan, atau mungkin ada memang harus butuh analisis ya. Dalam menyelesaikan kasus itu apakah Bapak kemudian mempunyai jadwal tertentu seperti briefing, atau mungkin ketika ada kasus saat itu harus segera diselesaikan? Ya, itu tergantung. Artinya begitu. Kalau memang ringan itu spontanitas. Itu juga sering. Ringan itu spontanitas bisa. Satu contoh anak yang kadang diingatkan oleh BK, oleh wali kelas, oleh kesiswaan, peralatan perlengkapan itu kadang itu saya turun sendiri. Itu tidak usah saya minta ke yang lain karena saat itu aja bisa. Itu spontanitas. Itu termasuk masalah ringan. Yang kedua, kalau memang berat ya harus dikaji, dibuatkan satu jadwal, dicari keterlibatan, kemudian bentuk tim, siapa yang terlibat, timnya bagaimana, baru kalau sudah difokuskan, dikerucutkan ke satu aturan, satu keputusan. Setelah itu dieksekusi pelaksanaan kegiatan tersebut, aturan keputusannya apa, dan ada tindak lanjut, artinya ada monetnya. Jadi kalau memang berat, memang perlu pemikiran, ya perlu waktu dan sebagainya tadi. Tapi kalau memang kasusnya hanya spontanitas dan saat itu dan ringan, ya kita lanjutkan saat itu juga. Tapi agaknya briefing yang terschedule. Ya tetap sekali, apalagi ya kasus berat, karena kita gunakan di hari Senin saat kita ada 1 jam untuk briefing bersama dengan Dewan Guru dan karyawan. Ada hal yang perlu urgent kita sampaikan, ya saat itu kita sampaikan. Oke Pak, terkait kan ada tadi kendala banyak. Tentunya Bapak sebagai kekuatan tim tadi, ada hal ketika mengambil sebuah keputusan itu kan tentunya tidak sendiri. Ada hal yang mungkin mempermudah Bapak, meringankan Bapak, atau mungkin ada hal yang itu bisa menjadikan sebuah masukan-masukan yang dimana itu membuat Bapak bisa memberikan sebuah keputusan yang tepat, tapi tidak hanya pada sudut pandang. Ya, kata kuncinya di situ. Kita kenapa pasti ada masalah dan kenapa sering masalah itu dengan mudah kita selesaikan. Itu pengalaman. Jadi kembali kepada pengalaman. Jadi memang pengalaman itu sangat butuh sekali. Mungkin yang baru itu pintar, tapi saat pintar tapi hanya di textbook. Artinya di kemampuan textbook. Oke, untuk teori-teorinya oke, tapi pengalaman itu sangat penting. Karena mungkin teori A, teori B, teori C kita terapkan di tempat itu kadang dengan kondisi dari stakeholder yang berbeda-beda itu tidak mesti benar, tidak mesti mudah. Jadi dalam hal ini harus pintar-pintar mencari solusi dan
yang mempermudah saya kalau selama ini karena memang pengalaman dalam menangani satu kasus. Kemudian yang kedua adalah lebih saya mendengarkan kepada tim yang ada. Satu orang saya panggil, ini solusinya gimana, yang lain saya gitukan juga gimana, saya enaknya seperti apa. Jadi lebih memberi masukan dari stakeholder yang ada, baik itu mungkin orang tua terkait dengan guru karyawan, siswa, atau pihak pemerintah sendiri. Kita dengarkan, suatu saat kita panggil guru, suatu saat ada orang tua yang ke sekolah, ada kepentingan apapun, kita datangkan, Pak, lenggah lumiyin, kita minta masukan dari beliau terkait dengan permasalahan yang ada. Jadi itu akan mempermudah dan merupakan faktor kemudahan yang selama ini kami bisa melaksanakan, insya Allah dengan baik seperti itu. Artinya apa, masukan-masukan itu kemudian ditampung, kemudian dikomparasikan atau dibandingkan, yang kemudian dianalisis sampai kemudian memunculkan apa keputusan yang tepat, yang kemudian tidak memihak, keputusan yang secara jangka pendek, jangka panjang itu juga tepat seperti itu. Ya, betul sekali. Baik Bapak, terima kasih atas apa jawaban-jawaban yang Bapak sampaikan, dan luar biasa. Dari yang kita obrolkan tadi, mungkin ada beberapa hal yang Bapak sampaikan ke saya terkait dengan pengambilan keputusan, yaitu terkait dengan dilema ITK yang nanti bisa menjadi masukan buat saya. Monggo, jadi sekali lagi Pak Ali, inilah yang bisa kami sampaikan, dan kata kunci dari semuanya adalah kembali ke hati nurani. Kalau saya seperti itu. Jadi jangan otoriter. Jadi tadi kembali prinsip ngarso sing tulodo, mati mangun karso dan turi yang jayani. Kalau orang Jawa itu ojo adigang, adigung, adiguno, ojo peh lagi, dan seperti itu. Tadi kembalikan semuanya kepada hati nurani kita. Semuanya dirangkul, seorang pimpinan harus bisa ngusir misi. Maaf, jarang sekali seperti ini. Tolong ini nanti ke depan bisa dengan seperti itu. Seorang pimpinan mau dan berani membersihkan misi. Itu artinya nanti ada satu ilmu yang luar biasa di situ, yang mayoritas pimpinan jarang mau melakukan. Artinya bukan hanya tapi teladan yang tadi ngaso sutulodo tadi. Kemudian selama ini memang luar biasa sekali, dan kembali kalau kita sudah pada hati nurani semua permasalahan, otomatis kita tersangkut kepada Sang Pencipta. Dan dengan saya berharap kita sebagai hidup tidak mungkin lepas dari satu permasalahan apapun, termasuk suatu saat nanti sebagai guru penggerak. Kemudian kalau sudah dikasih pimpinan dari atas sebagai suatu pimpinan di satu institusi sekolah, berbahagialah saat kita menerima satu masalah. Artinya begini, kalau di sekolah tidak ada permasalahan, nah ngapain ada pimpinan kan? Nah, tugas pimpinan memang mengatasi masalah, tapi harapannya seperti slogannya apa di keuangan itu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena masalah itu terkadang kalau kita terima dengan bahagia itu justru menambah kedewasaan dalam memimpin. Betul sekali. Jadi itulah, pokoknya ya harus ada masalah. Memang kita hidup harus ada masalah, dan ingat, selagi kita nanti kepada hati nurani, termasuk berdekatan kepada yang di atas, percaya di Muslim, setiap kita lebih dekat ke Allah, itu masalah akan semakin banyak. Itu kan kuncinya di situ. Tinggal kita kuat dan tidak. Gitu ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, demikian wawancara saya dengan Bapak Sudiro SPD dari SMP Negeri 3 Njenawi terkait dengan dilema etika. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.